Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fatmawati dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021, regular C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran di SMA atau tingkat menengah atas ya, sekolah menengah atas. Nah, dalam aplikasi sebenarnya itu media yang digunakan itu banyak ya. Ada media yang digunakan untuk membuat materi, itu bisa menggunakan Word, terus menggunakan ada yang PPT, bisa menggunakan PowerPoint ataupun juga yang lain, Canva misalkan. Nah, ada juga yang digunakan untuk membuat soal, ada juga yang bisa digunakan untuk membuat video. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua media pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu Canva dan yang kedua yaitu Google Form. Nah, Canva ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai hal. Canva ini termasuk salah satu aplikasi online yang dapat digunakan untuk membuat foto kita bagus, editing foto, editing video, editing animasi, bahkan untuk membuat PPT. Nah, jadi Canva ini dapat dikatakan aplikasi serbaguna. Nah, jadi kita sebagai seorang guru dapat membuat materi ataupun video-video pembelajaran melalui Canva. Nah, Canva ini juga memiliki template ataupun beragam jenis hal yang bisa digunakan situ, dan di Canva itu begitu menarik gitu. Ada template yang kita dapat gunakan sebagai contoh untuk mendesain sesuatu. Misalkan kita ambil contoh dalam SMA itu kelas 10 itu ada KD 3.1 dan 4.1. 3.1-nya itu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks hasil observasi. Nah, kita bisa membuat materinya itu semenarik mungkin, dimasukkan ke dalam PPT. PPT-nya itu kita buat PowerPoint-nya itu poin-poinnya kita buat di template yang bagus. Nah, Canva ini menyediakan template yang bagus, baik, dan juga untuk kita mengajar itu akan jauh lebih mudah. Mengapa? Karena Canva ini kan bukan hanya untuk membuat PPT ya, namun juga bisa membuat video. Nah, kita juga bisa membuat video pembelajaran kita melalui Canva atau melalui editing di Canva. Nah, jadi Canva ini menurut saya aplikasi yang serbaguna yang dapat digunakan untuk media pembelajaran di SMA. Selanjutnya yang 4.1 itu mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, jadi kan di Canva ini kan tadi itu ada bisa membuat video, bisa membuat PPT. Nah, jadi ini bisa kita gunakan gitu. Bisa kita aplikasikan di pelajaran SMA. Nah, aplikasi kedua yaitu Google Form. Nah, mengapa saya memilih Google Form gitu? Nah, Google Form ini menurut saya selain dia praktis, dalam menggunakannya pun juga kita mudah untuk mempelajari bagaimana cara membuat form di dalam Google gitu. Kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, Google Form ini memuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi dalam pembelajaran kan tentunya selain materi, kita juga harus memerlukan soal-soal yang digunakan untuk membuat siswa paham akan materi, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan untuk siswa agar lebih memahami materi. Nah, jadi menurut saya yang dapat digunakan itu adalah Google Form. Nah, kita bisa membuat tulisan-tulisan soal-soal mandiri soal mandiri selain soal yang ada di buku, dengan mengaplikasikannya atau menerapkannya di Google Form ini. Jadi kita dapat mengetik atau membuat pertanyaan yang misalkan tadi di kelas 10 3.1 dan 4.1 itu mengenai teks hasil observasi. Nah, jadi kita bisa membuat pertanyaan gitu mengenai bagaimana sih hasil observasi, apa itu teks observasi. Nah, kita bisa membuatnya di dalam Google Form ini. Nah, selain itu juga Google Form ini kan bisa praktis gitu, dikatakan praktis. Menurut saya kenapa praktis? Karena dalam mempelajarinya itu sedikit lebih mudah gitu.
Nah, juga untuk anak-anak mengaksesnya kan bisa melalui link gitu kan. Nah, jadi dalam baik pembelajaran daring maupun luring, menurut saya kedua aplikasi yang saya pilih ini Canva maupun Google Form ini dapat digunakan. Nah, ketika kita ingin membuat soal untuk pembelajaran itu, mau baik luring maupun daring, kita bisa menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini kan kita tinggal membagikan link gitu. Siapapun yang memiliki linknya itu memiliki akses gitu. Tinggal buka linknya, masuk ke Google atau Gmail gitu. Nah, langsung gitu kita bisa menjawab atau mengisi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, jadi itu lebih praktis dan lebih mudah juga begitu. Sebenarnya selain kedua media ini ada juga yang lain gitu untuk menggantinya. Selain Canva kan ada yang namanya PPT, PowerPoint yang memang sudah ada di laptop, itu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini kan bisa dikatakan ya Canva ini sama Microsoft PowerPoint ini sama gitu, bisa membuat PPT, bisa membuat slide-slide presentasi ataupun slide-slide materi gitu. Nah, untuk pembelajaran kan kita bisa menggunakan, kalau misalnya daring kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet gitu. Nah, untuk soalnya kita bisa membuat melalui Google Form. Nah, baik itu saja dari saya, dua aplikasi yang menurut saya bisa diterapkan untuk pembelajaran di SMA. Tidak pun di SMA, kedua media ini bisa juga diterapkan untuk pembelajaran di SMP. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.